Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su' illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa jamil masyayikhna wa muallimana khususan syekhuna murabbi ruhina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab wa jamil masyayikhna. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ma'asyiral asatid wal aba wal ihwan wal mustami'in al mayamin. Khususnya bersama kita ada Habib Fahmi Segaf dan juga ada para ustadz, para tuan guru, para sepuh di Masjid Raya Perlak ini. Mudah-mudahan antum-antum semua ini akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, keafiatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di Minggu malam Senin, di hari Minggu malam Senin, sampai lupa dengan hari. Jadi alhamdulillah Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang mana tempat ini tidak pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang tidak pernah ada kata henti turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang duduk di masjid ini tidaklah dia duduk kecuali mendapatkan percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid yang kita berada di dalamnya ini ataupun masjid-masjid yang lain adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap penjuru negeri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, ma baina isya'in, alhamdulillah, antara maghrib dan isya kita didudukkan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kalau ingin sehat, perbanyak sholawat. Kalau ingin mendapatkan rizki yang luas dan barokah, perbanyak sholawat. Kalau ingin dicintai oleh Allah, perbanyak sholawat. Kalau ingin dicintai baginda Rasulullah, perbanyak sholawat. Kalau ingin mendapatkan husnul khatimah, perbanyak sholawat. Kalau ingin masuk surga bersama baginda Rasul, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi sholawat yang lainnya. Ada salah satu guru kita di musim pandemi ini, katanya COVID-19, tapi kalau dilihat di Aceh kayaknya tidak ada COVID. Kalau dilihat di Aceh seperti tidak ada corona. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena orang Aceh banyak orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Aceh banyak orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan takut dengan corona. Salah satu guru kita, beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana keadaan sekarang ini ya Rasulullah? Bagaimana keadaan sekarang ini ya Rasulullah? Keadaan yang di sini adanya pandemi Covid ataupun corona ini. Obat apa yang akan kami gunakan untuk menghilangkan corona ini? Di dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Hadramut, Hadramut itu Yaman Selatan. Tepat, kalau yang bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar adanya perang itu di Yaman Utara. Di Yaman Utara. Tempat kita belajar itu di Yaman Selatan. Di Yaman Selatan. Lumayan jaraknya jauh. Belasan jam antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Kalau di tempat kita belajar, alhamdulillah, kata para santri yang ada di sana, waktu perang lagi bergejolak, suara senjata, suara bom pun tidak ada kedengaran satupun. Bahkan di sana seperti hari-hari biasa, tidak ada perubahan. Di Hadramut sana dulu di tahun 800 Hijriah ada seorang perempuan namanya Syekhah Sultanah, seorang perempuan Syekhah Sultanah namanya. Bukan keturunan Nabi, bukan syarifah, tapi dia adalah seorang muhibbin, seorang pecinta Rasulullah dan pecinta keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Syekhah Sultanah. Habib Fahmi sama ana dulu waktu di Hadramut khususnya di Kota Tarim, tidak ada hall atau hall. Di sini sama hall. Tidak ada hall seorang perempuan kecuali Syekhah Sultanah. Yang ada hall cuma laki-laki di sana. Tapi Syekhah Sultanah berbeda. Ulama-ulama
yang ada di Hadramut, yang ada di Yaman Selatan, merayakan haul untuk Syekhah Sultanah, dan ini sudah dilaksanakan ratusan tahun. Sampai detik ini masih dilaksanakan. Syekhah Sultanah, seorang perempuan, tapi mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah, bahkan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan yang dia dapatkan Syekhah Sultanah? Keistimewaan yang didapatkan Syekhah Sultanah adalah kapanpun dia ingin ketemu dengan Rasulullah, dia tinggal memanggil nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dia ingin jumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadis jelas, man ra'ani fil manam kayarani fi qadha fa inna syaitan lam yastashbihuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, kelak dia akan melihatku di dalam nyatanya. Atau dalam tafsir yang dalam makna yang lain, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dia melihatku seperti aslinya, tidak akan palsu kalau di dalam mimpinya melihat Rasulullah. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kenapa dia mendapatkan keistimewaan seperti ini? Seorang perempuan mendapatkan keistimewaan seperti ini, kenapa? Karena Syekhah Sultanah tidaklah bernapas, menghirup napas, mengeluarkan napas, kecuali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengamalkan, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya dunia yang dia dapatkan, akhirat pun dia dapatkan. Bukan hanya dunia dan akhirat dia dapatkan, di dunia dia sudah merasakan bisa berkumpul melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Syekhah Sultanah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian di malam harinya dia mendengarkan ada suara hatib, ada hatib, suara yang mana suara itu menawarkan kepada Syekhah Sultanah, ya Syekh, ya Sultanah, Guli, katakan apa yang kau inginkan, katakan, malam ini permintaanmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan. Tapi karena Syekhah Sultanah dekat dengan gurunya, karena ada keterkaitan dengan gurunya, tidak berani dia ngomong. Tidak berani dia ngomong mau minta apa, tidak berani. Besoknya dia ceritakan hal ini kepada gurunya. Dia ceritakan kepada gurunya, kata gurunya, kalau engkau mendapatkan keistimewaan itu lagi, maka mintalah pada saat itu engkau bisa berjumpa, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginanmu. Subhanallah, subhanallah, memang sholawat kepada Nabi Muhammad ini luar biasa. Diberikan lagi kesempatan itu kepada Syekhah Sultanah, datang lagi hatib tadi memberikan tawaran kepada Syekhah Sultanah, maka beliau tidak lagi ragu lagi meminta sesuai dengan ajaran gurunya, sesuai dengan ajaran gurunya. Subhanallah, setelah malam itu, setiap saat kapanpun dia ingin bertemu dengan Rasul, dia tinggal panggil, dia masuk ke kamar, dia panggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tidak tinggal panggil nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah mutawatir dari zaman dulu Syekhah Sultanah sampai sekarang. Kita dapatkan dari guru ke guru, dari kawan ke kawan tuh kisah. Dan sampai sekarang kamar, rumah, tempat Syekhah Sultanah masih ada. Kamar yang selalu didatangi Rasulullah masih ada. Dan keberkahan dari Syekhah Sultanah
Pada zaman beliau tidak ada satupun aulia, wali min auliaillah yang ingin berkunjung ke beliau. Tidak ada satupun wali min auliaillah yang ingin berkunjung kepada beliau kecuali beliau sudah tahu. Hari ini akan datang Fulan bin Fulan. Hari ini akan datang Fulan bin Fulan. Hari ini akan datang Fulan bin Fulan. Tidak ada seorang wali yang akan berkunjung ke rumah beliau kecuali beliau sudah mendapatkan khabar terlebih dahulu. Ini subhanallah. Kecuali dua aulia yang beliau tidak bisa membacanya, tidak bisa mengetahuinya kedatangan. Siapa? Satu, Muqaddam Tsani Abdurrahman As-Segaf. Yang kedua, Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau tidak tahu ini, dua ini. Kalau dua aulia ini datang, tahu-tahu sudah ada, tahu-tahu sudah ada. Kalau aulia yang lain, sebelum mereka datang, Syekh Sultanah sudah tahu, sudah tembus, sudah bisa mengenal. Oh, si Fulan akan datang. Oh, si Fulan akan datang. Itu berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ibu, bu, hui. Sanggup tidak dalam sehari 300 kali sholawat? Sanggup tidak sehari 300 kali? Insya Allah sanggup, insya Allah tidak. Tidak sanggup. Bapak-bapak sanggup tidak 300 kali sehari? Sanggup 300 kali? Baru orang Aceh. Kalau tidak sanggup bukan orang Aceh. 300 kali saja sholawat dalam sehari, kata guru kita. Semua guru kita mengatakan minimal agol syekh, paling sedikit sholawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari itu 300 kali, paling sedikit. Seorang Wahabi, tahu Wahabi? Kullu syekh bid'ah, wa kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalah finnar. Karena dia pegang kunci nar. Itu subhanallah, subhanallah. Ada seorang Wahabi datang ke guru-guru kita. Anak punya guru di Palembang, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Insya Allah nanti anak akan bawa ke Aceh sini. Beliau adalah paku bumi, pakunya kota Palembang. Pakunya kota Palembang. Karena ada beliau, Palembang mantap, kokoh. Dari akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, dari ajarannya, dari keteguhannya. Kalau beliau masuk di satu tempat acara, semua yang ada di tempat itu senang. Kalau beliau tidak ada di acara tersebut, semua orang bertanya-tanya, mana Habib Umar? Mana Habib Umar? Mana Habib Umar? Subhanallah. Ada sir asra, beliau dikenal di kawan-kawan beliau, di habaib-habaib, di para ustadz, para masyaikh. Beliau terkenal dengan qalbun sofi, hati yang bersih. Hati beliau bersih. Tidak ada beliau tuh ada iri, dengki, dendam, tidak ada. Lain sama kita, lihat orang senang dikit susah, lihat orang susah dikit senang, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini guru anak Habib Umar Abdul Aziz. Guru beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi alhamdulillah anak waktu di Palembang belajar sama beliau. Belajar dengan guru-guru yang bersanadkan ke Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Fadak, Syekh Syibaweh Mekah, sanadnya ke sana. Ketika ke Hadramut, sanadnya ke Habib Umar. Alhamdulillah barokah. Ilmu itu harus dengan sanad. Kalau tanpa sanad maka sesat. Apalagi banyak Syekh Google, dikit-dikit Syekh Google, dikit-dikit Syekh Google, sesat. Ujung-ujung setelah sesat bangai. Itulah kalau orang dikit-dikit Syekh Google, dikit-dikit Syekh Google, itu namanya Alhamdulillah seminggu lumayan dapat dikit-dikit.
Dikit-dikit dapat jadi, alhamdulillah. Keliling dari Banda Aceh ke Pidi Jaya, masuk ke Mudi Mesra, masuk ke Umul Aiman, masuk ke Dayah-Dayah, alhamdulillah sampailah ke sini. Alhamdulillah. Sebelah orang Aceh, belakang orang Aceh, yang nyupir orang Aceh, yang di belakang orang Aceh, ayo belajar. Kadang-kadang ketika melihat mereka ngomong dengan lancarnya, minta sama ya Allah, pandaikanlah aku bahasa Aceh. Pandaikanlah aku bahasa Aceh. Dengan mendatangkan yang mengajarkan 24 jam. Ini subhanallah, Wahabi ini nanya dengan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas Thani Al-Maliki Al-Hasani. Bertanya, Wahabi ini datang ke Syekh, ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas. Ya Syekh, aku mau tanya. Syekh, fadhalu, silakan. Silakan kau bertanya. Aku mau bertanya, Allah sekarang sedang apa? Pertanyaan Wahabi ini memang bangai kadang-kadang. Allah sekarang sedang apa katanya? Oh, kau bertanya Allah sekarang sedang apa? Iya, sekarang Allah sedang apa? Apa jawaban yang sangat simpel oleh Sayyid Muhammad Maliki? Allah sekarang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Biasa Wahabi selalu, mana dalilnya? Kalau kita kan tidak selalu harus dalil. Kalau kita lihat syekh saja, oh guru saya sudah. Kalau kita ini ta'alluq dengan guru itu luar biasa. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ta'alluq dengan guru itu luar biasa. Makanya Hadramut, Tarim, Aceh, Palembang itu sama semua. Ana belajar di Palembang, gurunya dari Mekah, gurunya alumni Mekah, Sayyid Muhammad Maliki yang mempertahankan Ahlus Sunnah di Mekah. Mempertahankan Ahlus Sunnah di Mekah. Walaupun banyak semburan, banyak ujian, tapi beliau tetap kokoh. Sekarang anaknya Sayyid Ahmad. Sekarang anak yang mempertahankan Ahlus Sunnah di sana. Apa dalilnya katanya? Kata Sayyid Muhammad Maliki, dalilnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Simple. Dalilnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusallun, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu sudah dijawab begitu, biasa kalau tidak bisa bantah lagi, lari. Itu jurus terakhir, lari. Jurus terakhir. Nah itu subhanallah, malu kita. Kata Sayyid Muhammad Maliki, tidak ada amalan yang langsung Allah kasih ijazah kecuali sholawat. Tidak ada amalan yang Allah langsung kasih ijazah. Kalau kita kan amalan minta ijazah. Ini langsung ijazah minallah. Allah yang langsung kasih ijazah. Apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau enggak bersolawat malu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak bersalawat malu. Kenapa? Diragukan kita ini, iman kita ini kelas 1 atau kelas 6 atau kelas 0. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya perbanyak salawat. Tidak akan susah. Walaupun sudah 1 juta positif corona, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad perbanyak. Salawat kepada Nabi Muhammad. Apapun salawat, dalail khairat bagus. Dalail khairat ajib. Bagus, itu amalan daripada amalan-amalan kita. Anak dari kecil diajarkan baca dalail khairat. Di Palembang banyak mengamalkan dalail. Bahkan kami anak di Masjid Asgaf. Di Palembang ada masjid, ada musola Asgaf. Karena di Palembang itu
Para habaibnya kampung-kampung. Kalau sini gampung, kalau sana kampung. Kampung Asgab geser dikit, kampung Habsyi geser dikit, kampung Al-Kab geser dikit, kampung Haddad geser dikit. Ini kampung habaib semua, dan semuanya di pinggir Sungai Musi. Semuanya di pinggir Sungai Musi, karena dulu nggak ada jalur kecuali jalur air. Kampung Habsyi sebelah dikit kampung Basyaib, Basyaib atau Basyu'eb. Samping lagi kampung Munawar, kampung Habsyi, kampung Haddad. Seberang Sungai Musi sana ada kampung Syahab, kampung Syekh Bakar, kampung Hamid, kampung berkampung-kampung. Nah, di kampung Asgab setiap pagi kita di musola itu bagikan dalail khairat, baca. Jadi tiap pagi ya macam-macam cara kan ya. Ini cara dibagi satu-satu, bagi khotam. Besok baca hari Jumat baca burdah. Hari Jumat baca burdah. Malam Jumat baca Maulid Berjanji. Malam Jumat depan baca Maulid Diba. Malam Jumat depan baca Maulid Adab. Malam Jumat depan baca Maulid Habsyi. Malam depan baca Maulid Safal Anam. Malam ganti, tiap malam Jumat ganti-ganti. Semua mawalid dibaca. Kenapa tujuannya? Untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Akhirnya kita insya Allah dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, kalau sudah banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, tenang hati, rasa tenang dan senang. Tidak ada beban, senang. Cobalah. Yakin pasti akan merasakan ketenangan. Dan yang ada hutang, siapa yang punya hutang sini? Semuanya punya hutang. Ini paling tidak hutang kredit motor. Ada. Alhamdulillah. Di zaman Sultan Abdul Hamid, di zaman Sultan Abdul Hamid ada seseorang yang punya hutang, punya hutang. Akhirnya dia bingung bagaimana dengan hutang ini. Sudah datang waktunya, akhirnya dia banyak salawat. Ringkas cerita, dia banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, malam harinya dia mendapatkan hadiah dari Allah, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang kita sini ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak percaya bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, bukan ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi subhanallah, ini orang mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpi kata Rasulullah SAW, Bulan, kau datang ke Sultan, kau bilang ke dia, ya Sultan, Rasulullah perintahkan engkau untuk bayar hutang dirimu. Jadi Rasulullah suruh dia datang ke Sultan. Untuk apa? Biar Sultan bayar hutangnya. Kata orang ini, ya Rasulullah, bagaimana dia bisa percaya kalau ini darimu? Dari mana dia bisa percaya kalau ini darimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kirim salam aku dengannya. Sampaikan ke dia, sholawat dia yang semalam sudah cukup 1000. Kirim salam aku dengan dia, sampaikan, sholawat dia yang semalam itu sudah cukup 1000. Subhanallah, esoknya dia datang ke tempat Sultan Abdul Hamid. Subhanallah, disilakan masuk ketemu. Kemudian dia ceritakan, ya Sultan, aku kesini datang kepadamu untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Oh, kejut pesan Rasulullah ini. Apa pesan Rasulullah? Rasulullah pesan agar aku datang kepadamu untuk meminta uang atau meminta engkau untuk membayarkan utangku.
Kata Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid ini cintanya dengan Rasulullah luar biasa. Subhanallah, mana buktinya kalau engkau katakan ini memang asli dari Rasulullah? Kata orang ini, Rasulullah kirim salam kepadamu, dan Rasulullah bilang katakan kepadamu bahwasanya sholawatmu yang semalam itu sudah cukup 1000. Nangis Sultan Abdul Hamid, nangis Sultan Abdul Hamid, nangis dia. Apa kata Rasulullah? Sholawatmu yang semalam sudah cukup 1000, kasih duit. Apa kata Rasulullah? Sholawatmu yang semalam sudah sampai 1000, apa? Kasih duit. Apa kata Rasulullah? Sholawatmu yang semalam sudah cukup 1000, kasih duit. Sampai tangan kanan setelah gip stop, sudah, nanti habis duit Sultan. Ini subhanallah. Akhirnya ini orang pulang, ajudan Sultan ini nanya, kenapa kau sampai begitunya? Kenapa engkau sampai begitunya percaya dengan omongan orang itu? Kata Sultan, tidak ada orang yang tahu aku mengamalkan sholawat sebelum tidur 1000 kali kecuali aku dengan Allah. Tidak ada yang tahu kalau aku ini mengamalkan sholawat sebelum tidur 1000 kali. Dan semalam memang aku ragu sudah 1000 atau belum. Dan semalam aku ragu sudah 1000 atau belum. Semalam aku ragu. Subhanallah, orang ini membawa jawaban langsung dari Rasulullah. Maka aku percaya. Karena tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah. Ini subhanallah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mulai malam ini baca sholawat terus sebanyak-banyaknya, paling sedikit 300 kali dalam sehari. Paling sedikit 300 kali dalam sehari. Sholawat yang mana bapak dan ibu hafal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat mana yang hafal? Baca sebanyak-banyaknya. Dalail khairat dibaca, sholawat yang pendek-pendek dibaca terus, insya Allah akan mendapatkan keistimewaan, bisa melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat, agrobukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum shalla alayya. Paling dekatnya kalian wahai umatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat denganku. Insya Allah mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholawat, amin. Pesan malam ini insya Allah bisa diamalkan, karena ini pesan datangnya dari guru kita sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah Habib mohon ampun. Silahkan kalau ke Palembang mampir. Hada ma'agulakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.